Bukan hikmat marifat manusia yang kami butuhkan, tapi biar kekuatan Allah yang ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, minta pelayanan mereka terus berjaga atas tempat ini. Semua yang bukan dari Tuhan, dengan kuasa otoritas di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, semua yang bukan dari Tuhan menyingkir. Buat pikiran kami ada di tempat ini. Buat roh, jiwa, tubuh kami satu, sepakat untuk ada duduk diam dan memuliakan nama. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya kalau melayani di gereja-gereja ada satu sukacita yang luar biasa. Dan saya bersyukur. Bapak Ibu sudah bersyukur kepada Tuhan kalau Anda bisa ada di tempat ini. Karena masih ada beberapa gereja yang sampai hari ini belum buka ibadah. Apapun alasannya itu kita doakan saja. Karena ibadah, kalau kita datang di tempat ibadah, misalkan langsung secara inside atau offline seperti ini, itu beda. Saya selalu sampaikan ini tiap kali saya khotbah dimanapun. Itu beda Bapak Ibu Saudara. Beda secara hadiran Tuhan kita bisa rasakan yang berbeda daripada kita lihat di YouTube. Kemudian yang kedua, secara hitung-hitungan daripada penilaian Tuhan, itu juga beda. Tuhan lebih menghargai, Tuhan lebih menghormati Bapak Ibu Saudara yang hadir di ruangan ibadah ini ketimbang orang-orang yang lewat Zoom atau secara online. Apakah mereka salah? Tidak. Mereka pun dapat dihitung Tuhan, dihitung, diberkati oleh Tuhan, juga diberkati. Tapi secara nilai tetap yang hadir di tempat ini itu lebih baik daripada yang tidak. Misalkan contoh begini aja, contoh begini. Anggap saja ini bukan masa pandemi. Misalkan Bapak mantu kan mengundang orang, ya toh? Nah, undangan itu ada yang datang, cuman terus ada juga yang hanya sekedar titip, ya entah titip itu apa namanya, kadonya dan lain sebagainya. Saya mau tanya, buat Bapak Ibu Saudara yang lagi mantu, senangnya senang mana? Senang cuma dititipi atau senang orang yang datang? Yang datang kan? Nah, dari sisi manusia aja kita bisa merasakan bahwa kita lebih senang kalau orang itu datang. Kita bisa ketemu, bisa ya macam-macam. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan pun lebih suka kalau kita itu datang beribadah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejujurnya kalau saya mau sampaikan, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Saudara mungkin bilang, Pak, dari zaman dulu juga hari terakhir Tuhan Yesus mau datang. Tapi percayalah, sampai jumlahnya genap, kedatangan Tuhan itu lebih cepat dari apa yang kita bayangkan hari-hari ini. Saudara bisa lihat keadaan dunia saat ini. Saudara bagaimana hari-hari ini orang begitu ketakutan, begitu cemas. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini hanya punya kesempatan kurang lebih tinggal 3 tahun. 3 tahun bukan berarti terus Tuhan datang dan lain sebagainya. Kita nggak bicara tentang itu. Tapi 3 tahun setelah hari-hari ini, kemungkinan kesusahan besar itu akan melanda. Kalau tidak salah saya dapat informasi tahun 2023 atau 2023 atau awal 2024, Indonesia akan menerapkan yang namanya cashless. Artinya sudah tidak pakai uang tunai. Semua sudah era digital. Itu sudah mulai digaungkan. Itu sudah mulai Bapak Ibu Saudara. Ini sedang mulai, sedang ditata. Jadi saya dengar informasi kalau tidak salah antara 2023 atau 2024 sudah cashless. Nah, kita nggak tahu apalagi selanjutnya dan sebagainya. Artinya kita semua sedang memasuki di era digital. Mau tidak mau, era digitalnya akan melanda seluruh dunia. Misalkan contoh, kita mau menolak bagaimana zamannya dulu belum ada Grab dan GoFood. Terus banyak orang protes dengan keberadaannya, banyak yang ojek-ojek desa itu pada keganggu, taksi-taksi pada keganggu, betul kan? Tapi dengan berjalannya waktu, mau nggak mau orang juga menerima. Sebab pada kenyataannya kita sekarang dengan adanya Grab, adanya Gojek, kita juga menikmati, betul kan? Lebih mudah, apalagi kondisi saat-saat seperti ini. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu era digital itu sudah tidak mungkin dihindarkan lagi.
Nah, lantas apa yang harus kita buat? Kita hari-hari ini harus bergerak dengan cepat untuk memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu belajarlah dari Bapak Gembala Saudara. Beliau begitu aktif menolong orang, beliau begitu aktif untuk melakukan banyak perkara. Kita harus bergerak. Karena apa? Ini masanya, ini kesempatan. Di tengah-tengah orang ketakutan, kita muncul bisa memberkati mereka. Hari-hari ini terus terang saya bersukacita. Bersukacita karena apa? Di tengah-tengah kesulitan, dalam tanda kutip ya, saya masih bisa menjadi berkat. Ini sudah kurang lebih dalam minggu inilah. Dalam minggu ini saya dapat informasi paman, jadi adik ibu saya itu, paman saya itu kena COVID, masuk rumah sakit di Jawa Barat, di Bandung. Tidak hanya itu, istrinya juga kena. Tidak hanya istrinya, anak, menantu, cucu-cucunya kena semua. Jadi kalau di total kurang lebih 10 orang itu kena semua. Saya telat dapat informasinya, saya nggak tahu. Karena saya juga nggak ngerti ya, kenapa orang sampai hari ini masih punya image bahwa kalau kena COVID diam-diam jangan ngomong-ngomong. Emang kenapa ya Pak? Kenapa nggak ngomong-ngomong? Takut kena apa? Itu bukan aib. Ya kan? Itu bukan aib. Namanya juga kena penyakit, kena virus. Dengan kita ngomong, misalkan kita sampaikan, ya mungkin takut dikucilkan kali ya. Ya kalau itu relatif lah. Daripada misalkan nanti orang pada mendekat terus ketularan, nggak kasihan. Nah saya dapat informasi sebelah, aduh paman saya ada di rumah sakit, masuk ruang isolasi. Terus saya tanya lagi, yang lainnya bagaimana? Ya udah tempar di rumah, kasih obat apa? Nggak jelas. Singkat cerita, langsung saya kirimin mereka semua obat. Saya kirim obat, saya kirim dari Jogja. Terus beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya dengar kabar bagaimana? Wah puji Tuhan, sudah pada lebih enak dari sebelumnya. Terus terang saya sukacita karena pakatnya bisa jadi berkah. Mungkin gak seberapa. Kemudian saya info ke saudara-saudara saya di Bandung, ayo tolong berkati mereka. Gantian kita kirimi makanan buat mereka supaya mereka nggak pusing mikirin makanan. Jadi adik, kakak saya semua di Bandung sedang udah nyusun. Pokoknya hari ini dari minggu sampai dengan minggu lagi gantian. Sekian keluarga gantian kirim makanan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat itu ya, kita bisa jadi berkat, jadi sukacita. Karena apa? Hari-hari ini semua pada lagi takut tuh. Satu takut, tegang, terus lebih kepada maaf bicara, mengasihani diri sendiri. Boro-boro mikirin orang, mikirin badan sendiri aja kok kondisi seperti ini. Betul nggak? Nah, tapi coba mulai melangkah, bergerak keluar, jadilah berkah. Maka sukacita itu yang tidak kita duga, itu hidup kok bisa lebih enteng, lebih enak, lebih adil daripada cuma berdiam diri. Nah kita akan lihat firman Tuhan. Bukankah 1 bulan yang lalu kurang lebih kita ini ada doa kepenuhan Roh Kudus, betul ya, pencurahan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan ini sedang mencurahkan kuasanya secara besar-besaran. Tuhan sedang memberi kuasa otoritas yang luar biasa kepada anak-anak Tuhan yang merespon. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jelas sekali. Kita tiap minggu beribadah, tiap minggu dengan khotbah. Sebulan yang lalu kita juga menerima pencurahan Roh Kudus, diingatkan kembali bahwa Yesus naik ke surga, kemudian dia kirim penolong buat kita, buat saudara dan saya. Bukan berarti bulan yang lalu kita baru terima, itu sudah ada pada saat Tuhan Yesus
pada saat saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Setiap orang yang pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru pribadi, dalam dirinya sudah ada Roh Kudus. Karena apa? Ayat firman Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun mengatakan atau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Siapa yang mengakui dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan saudara kita, saudara dan saya. Nah, kalau sudah mengakui itu artinya Roh Kudus ada di dalam kita. Itu kebenaran firman. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, firman Tuhan tadi katakan dengan jelas, kita akan menjadi saksi, kita akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi, dikatakan tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sudah dapat dari kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa dalam dirinya ada kuasa Roh Kudus? Amin. Ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya kita seringkali nggak aktifkan itu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita nggak pernah ajak ngobrol Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Aku memberikan penolong, ya kan, yang menyertai. Yesus di surga, Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita sering berkomunikasi dengan Roh Kudus? Sejauh mana kita sering ngobrol dengan Roh Kudus? Saya akan tanya, Tuhan, aku kok lagi begini ya Tuhan Roh Kudus, ini aku harus bagaimana? Tolong isi Tuhan Roh Kudus, beri hikmat akal budi. Tiba-tiba bisa menuntun apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, itu ada dalam tuntunan Tuhan. Percaya saja. Dan kita diberi kuasa, dikatakan diberi kuasa. Nah, 3 tahun sebelum masa kesusahan, kita juga nggak tahu sekarang Bapak Presiden kita berakhir tahun berapa? 2024 kalau nggak salah. 2024. Ini presiden yang nasionalis. Besok setelah 2024 kita nggak tahu siapa yang memimpin. Nasionalis atau tidak kita nggak tahu. Seandainya misalkan dapat yang mimpin kelompok seberang, bagaimana dengan kekristenan? Ya, kita nggak tahu lagi kasus yang terbaru PGI bisa ikut-ikutan urusan KPK. Aneh. Sementara gereja yang pembangunan gereja ditutup, ditolak, PGI nggak berbicara. Komnas HAM juga nggak ngomong. Tapi urusan KPK itu Komnas HAM ikut-ikutan, PGI ikut-ikutan. Itu menurut saya PGI sudah salah tempat. Artinya gini, dakwah gereja aja izinnya ditutup atau pembangunan gereja ditolak, dihalangi, kok tidak ada perjuangan mereka untuk melawan? Ya kan? Nah, kita udah nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri dari hari-hari ini. Kita udah nggak usah mikir politiknya. Tapi setelah firman ini disampaikan, mari kita mulai bergerak, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat, 3 tahun. Saya nggak ngomong setelah 3 tahun Tuhan Yesus datang menjemput, bukan ya. Saya nggak ngomong itu. Tapi mungkin masalah apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Kita nggak mengerti. Apalagi kalau nanti misalkan kalau kita baca di firman Tuhan, kalau pada saat dunia mulai nanti mengatakan aman, tenang, bukankah pada saat itu Tuhan Yesus datang? Kita lihat belum lama ini Paulus ketemu dengan Raja Arab, mereka mulai buat agreement, satu komitmen. Udah ya, sekarang nggak usah ngomong tentang Tuhan dan agama di dalam pemerintahan. Nggak usah bawa-bawa namanya. Lo bisa bayangkan seorang pemimpin agama sampai mengatakan demikian. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi mari kita menyadari bahwa kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri apa orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa yang kelihatan dalam kehidupannya? Kita akan lihat dalam firman Tuhan.
Tadi dikatakan bahwa sesungguhnya kita akan diberi kuasa. Jika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah sekarang pertanyaannya, kuasa apakah yang akan dimiliki atau implementasinya apa? Orang yang diberi Roh Kudus, orang yang hidupnya ada Roh Kudusnya, dan kita sudah sering berdoa dan didoakan. Nah buah apa yang harus kelihatan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara harus kita mengerti, apa yang dimiliki oleh orang-orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudusnya. Kita baca Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima, demikian bunyi Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus memberi kepada kita apa di sini dikatakan? Kasih Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini ada kasih agape. Benih itu ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam hidup kita ada kasih agape, ada benih daripada kasih agape. Kalau saya bicara tentang benih, benih itu bisa tumbuh, bisa mati, bisa dipelihara, bisa dimatikan. Betul tidak? Jadi artinya segala sesuatu itu bergantung pada Bapak Ibu Saudara. Benih itu sudah diberi, benih tentang kasih. Nah perkaranya sekarang masalahnya, mau tidak kita mempraktekkan kasih itu? Kasih yang pertama coba implementasikan untuk diri kita sendiri. Yang pertama apa? Sudahkah kita bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita? Sudahkah kita bisa memaafkan orang yang sudah merugikan kita? Kalau kita menyadari kuasa kasih itu sudah ada dalam hidup kita, pastinya bisa kita ampuni. Amin. Masalahnya mau atau tidak. Jadi benih ini mau sudah injak matikan atau mau ditumbuhkan? Kalau mau ditumbuhkan, ayo mulai belajar dari hidup kita, mengampuni orang yang sudah merugikan, mengampuni orang yang sudah membuat kita sakit hati. Ada banyak contoh yang saya pernah alami. Sampai-sampai nggak bisa berdoa. Sampai seorang hamba Tuhan, ayo Pak Yosef, ampuni, saya diam aja kamu, sakit-sakitnya. Sampai pada akhirnya terus itu hamba Tuhan bicara, ayo ampuni. Akhirnya saya terus bisa berdoa mengampuni, dan saya mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Dirugikan secara materi juga ngalami, tapi kuncinya kalau kita nggak ngampuni, tetap malah tambah susah. Materinya nggak balik, kitanya malah stres, jadi sakit. Tapi pada saat kita ngampuni, materi mungkin belum balik, tapi kita tetap sehat dan kita bisa cari lagi. Nah, jadi kita bicara tentang kuasa kasih yang Tuhan berikan. Bahkan Alkitab mengatakan Matius 18 ayat 22, berapa kali sih kita harus memaafkan? 70 kali 7. Artinya berapa? Dalam satu kasus kita harus bisa mengampuni sebanyak 490 kali. Umumnya kita biasa berapa kali bisa mengampuni? Berapa kali? 3 kali umumnya. Sekali kita ampuni, 2 kali, ketiga kali, jangan iyo. Bener nggak? Ini disabari 1, 2 kali, ketiga kali. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang firman Tuhan, atau 90 kali apa bisa, apa mungkin? Kalau semua dipikir jelas nggak mungkin. Kalau mungkin Bapak tanya kepada saya, Bapak emang sanggup begitu? Belum tentu sanggup. Bisa? Belum tentu bisa. Tapi saya mengatakan, Tuhan, kalau Engkau mau itu, aku mau belajar.
Mungkin aku tidak bisa, tapi Engkau yang membuat aku bisa. Mungkin aku tidak sanggup, tapi Engkau yang menyanggup. Dan yang ajaib, pada saat kita respon, ya mau, belum tentu masalah itu ada datang. Bisa datang, bisa tidak. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Nah, jadi mari kita belajar untuk kita ini mengasihi. Coba lihat, perhatikan hari-hari ini. Saya selalu melihat. Saya di kantor kadang-kadang saya sudah instruksikan ke anak-anak, ke karyawan itu, coba ya, belajar bikin nasi bungkus. Kalian bagikan ke orang-orang di sekitar, di lingkungan atau tempat-tempat mana. Nggak usah banyak-banyak. Mungkin sekali bikin itu misalkan cuma 25 bungkus atau 50 bungkus. Dibuat. Sudah hasilnya luar biasa. Pada saat mereka buat, mereka mulai beri, orang begitu bersuka cita pada saat menerima. Pada saat kita melihat orang lain bersuka cita, rasanya kan kelihatan dari sinar wajahnya, senang banget. Kita ikut senang. Mari mulai dari kita memberi perhatian kepada lingkungan dan sekitarnya. Karena Roh Kudus sudah memberi kepada Bapak Ibu Saudara kasih daripada Allah, kasih agape, kasih yang penuh dengan belas kasihan, kasih yang penuh dengan perhatian, kasih yang mau mengampun. Itu ada. Coba ngomong dalam dirinya sendiri. Di dalam hidupku ada kasih Tuhan, kasih agape. Sekali lagi, dalam hidupku ada kasih Tuhan, kasih agape. Amin. Sudah ada. Mau dipraktekkan, dikembangkan, atau mau diinjek, itu semua di tangan Anda. Kita mau teriak-teriak minta, itu sudah Tuhan beri. Roh Kudus tadi katakan, firman Tuhan katakan, lewat Roh Kudus kasih Allah diberikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, tadi dikatakan kuasa Roh Kudus itu memberi kita kuasa kasih. Dan yang kedua, Roh Kudus memberikan kepada kita kemauan untuk kita ini bisa berdoa. Roma 8 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Bapak bisa dikasihi Tuhan, seringkali kita malas berdoa. Betul? Kita berdoa paling ya berdoa wajib, berdoa makan, berdoa mau tidur. Tapi pernah kita mendoakan orang-orang lain di lingkungan kita, tetangga-tetangga, atau bahkan mendoakan musuh-musuh kita? Tidak banyak yang mau seperti itu. Nah, Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk kita ini berdoa. Di dalam 1 Korintus 14, kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dikatakan demikian, bunyi firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mendorong dan menolong kita untuk kita bisa berdoa. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara pada saat mau berdoa terus bingung mau doa apa? Pernah nggak alami itu? Pernah nggak? Rasanya udah kehabisan omongan nih, mau ngomong apa lagi? Entah saking banyaknya masalah atau saking jarangnya berdoa. Nah, Roh Kudus mengajarkan kepada kita pada saat seperti itu kita berbahasa roh saja, berkarunia lidah. Dan dikatakan bahwa bahasa roh itu adalah untuk membangun
iman kita. Berbahasa roh itu sudah diberikan kepada kita semua. Tinggal kita mau mengembangkannya atau tidak. Bahasa roh, dengan kita berbahasa roh, kita sedang membangun manusia rohani kita. Sebab bahasa roh yang mengerti adalah antara Tuhan dengan rohnya kita. Kita aja secara hikmat manusia belum tentu mengerti, kecuali yang punya karunia membedakan roh atau karunia untuk membaca bahasa roh itu, membedakan roh. Karunia untuk menafsirkan, maksud saya. Kalau tidak, kita terus berbahasa roh, itu menguatkan iman kita. Saya sering melakukan itu. Misalkan pada saat saya menghadapi suatu masalah udah saking judeknya, atau masuk ke satu tempat, atau masuk ke daerah yang rasanya atmosfernya kayak saya mesti apa, saya nggak tahu, doa apa juga nggak ngerti. Saya langsung berbahasa roh, terus berbahasa roh sambil jalan, terus berbahasa roh. Tiba-tiba ada sukacita, tiba-tiba bisa merasakan atmosfernya itu bisa menjadi berubah, menjadi lebih bersih, lebih enak rasanya dengan bahasa. Roh Kudus itu memberi kepada kita kemampuan untuk kita berdoa. Semua sudah diberikan kepada kita. Nah, masalahnya kenapa kita sampai tidak mau berdoa? Karena kita tidak pernah memberikan Roh Kudus keleluasaan. Tidak pernah melatih Roh Kudus itu, atau kita berdialog, kita libatkan Roh Kudus secara penuh dalam hidup kita. Kita masih lebih banyak memakai pikiran-pikiran kita, sehingga kita kadang-kadang buntu, tidak ngerti apa-apa, dan apa yang dibuat kita nggak tahu. Coba mulai pagi hari ini belajar aktifkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita, karena Dia ada di dalam hidup kita. Coba aktifkan, karena Dia akan membawa kita, memberi kita kekuatan demi kekuatan. Dan percayalah, pada saat kita mulai aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita mulai berbahasa roh dan lain sebagainya, maka mujizat demi mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itulah yang Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita manakala kita mengaktifkan peranan Roh Kudus. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus kepada hidup kita. Jadi ingat baik-baik, dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya roh kasih Allah. Amin. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa berdoa. Pada saat kita bisa berdoa, bukankah firman Tuhan berkata, doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Amin. Artinya tidak ada yang mustahil dalam hidup kita, manakala kita betul-betul berdoa. Nah, sekarang kita akan lihat ciri, katakan ciri jemaat yang mula-mula, atau ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-45. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana orang yang dipimpin Roh Kudus. Yang pertama dikatakan, mereka itu selalu punya satu pergerakan. Dikatakan di sini orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Orang yang dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam hidupnya nggak pernah bisa diam, punya satu kerinduan untuk terus menjangkau banyak jiwa. Karena dirinya merasa dia sudah diperbaharui, dia punya keselamatan yang daripada Tuhan.
Ada satu sukacita dan Roh Kudus yang akan terus mendorong orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan selalu bergerak untuk mencari jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat, ini jemaat yang mula-mula pada saat mereka mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka selalu bersekutu bersama-sama, dan mereka dikatakan dalam waktu singkat mereka bisa memenangkan jiwa 3.000 orang. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mari tanamkan dalam hati kita, ini waktu yang sangat cepat dan singkat. Percayalah, tuaian jiwa-jiwa hari-hari ini begitu mudah. Amin. Tinggal kita mau melakukan, berdoa bersama dengan Tuhan, kemudian bergerak. Bapak Ibu Saudara, program di tempat ini saya kira tidak kurang, tapi mari kerjakan itu dengan segenap hati. Maka kita akan melihat bagaimana tuaian jiwa-jiwa akhir zaman ini begitu mudah. Kenapa? Orang banyak yang kebingungan. Jadi jadilah berkat buat banyak orang hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Jemaat itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada pertumbuhan rohani. Pada saat kau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan percaya Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ada satu kerinduan, haus, lapar akan kebenaran firman. Dikatakan murid yang mula-mula ke jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam pengajaran. Ayo hari-hari ini tingkatkan dalam baca firman Tuhan. Tingkatkan dengan khotbah-khotbah. Banyak tinggal buka YouTube selain hari Minggu. Persekutuan, komsel masih jalan. Komsel, kita bisa sharing satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan. Percayalah, pada saat kita melakukan hal-hal seperti itu, mujizat demi mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang dilakukan. Mereka mengadakan apa? Banyak mujizat. Selain mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, maka mereka juga buat mujizat. Ayat yang ke-43 dikatakan melalui orang-orang yang sederhana. Kita lihat Petrus, orang yang sangat sederhana. Satu kali mereka mau datang ke bait suci, di pintu gerbang indah ada seorang pengemis, orang lumpuh. Dia minta-minta kepada Petrus. Petrus bilang, Mas, merah aku nggak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan padamu. Maukah kau sembuh? Bangkit dan berdiri. Orang itu sembuh. Artinya Bapak Ibu Saudara, mujizat hari-hari ini simpel dan sederhana. Tuhan bisa buat berbagai macam cara. Apapun pada saat kita punya kerinduan, maka Tuhan itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 26 ayat 12 berkata demikian, Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi aku, sebab segala sesuatu yang aku kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi aku. Artinya apa? Kita lakukan apa yang bagian kita, Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Segala sesuatu berjalan berdampingan, maka mujizat demi mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Petrus, bayangannya saja orang sakit pada saat dia lewat, karena bayangannya dia bisa sembuh. Orang yang sederhana, seorang nelayan. Apakah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saya katakan bisa. Tergantung iman kita nyampe atau enggak, percaya atau tidak. Pada saat kita percaya, maka kita akan mengalami hal yang sama. Tanda-tanda itu menyertai firman Tuhan katakan dalam Markus, kita buka Markus 16. Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Kuasa, dikatakan kuasa itu akan diberikan kepada kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya di sini?
Angkat tangan tinggi-tinggi dan firman Tuhan katakan, dengar baik-baik. Tanda-tanda ini menyertai Bapak Ibu Saudara. Engkau akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus dan sudah akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Amin. Ini menyertai kuasa udah Tuhan beri. Tinggal sekarang kita ini mau aktifkan atau tidak. Ini firman bukan firman yang baru. Kita udah puluhan kali dengar khotbah ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita aktifkan itu di dalam kehidupan kita? Nah, yang terakhir kita lihat kisah Rasul tadi, ayat yang ke-44 dan 45. Dan selalu ada dari mereka yang jual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Artinya apa? Orang yang dalam hidupnya ada Roh Kudus selalu punya kasih untuk berbagi. Ada kerinduan untuk memberi. Bicara tentang memberi, gak usah ngomong yang terlalu besar. Tapi mari apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakanlah sekecil apapun pada saat engkau memberi perhatian kepada orang. Kalau mungkin memungkinkan, bikin 1-2 bungkus nasi bungkus. Bapak Ibu bisa datang ke pinggir jalan, orang yang membutuhkan, berikan kepada mereka. Dan mereka akan merasa diberkati, dan Bapak Ibu akan dipenuhi dengan sukacita dan bisa mendoakan mereka. 1-2 bungkus saja. Praktekkan, kemudian tanya Roh Kudus, Tuhan, aku mau bagikan nasi bungkus ini kemana? Minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, kemana aku harus berikan ini? Percayalah, pada saat Tuhan Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara, misalkan ke jalan sana, ke gang sana, ada banyak kesaksian. Ada teman saya begini, sekali waktu dia cuma punya uang 50.000. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Terima kasih. Roh Kudus bicara kepadanya, kamu beri makan. Beri makan. Dia berpikir, Tuhan, 50.000 cukup apa? Singkat cerita, kemudian dia beli apa ya? Nasi olik apa ya? Ayam itu ya. Satu kotak itu berapa biasanya? 10.000 apa ya? 10.000 apa 15.000 lah. Kalau nggak salah 10.000 kan. Dia beli 5 kotak. Dia berdoa, Tuhan Roh Kudus ini kasih kemana? Oh, masuk di gang sana. Terus dia bawa, kasihkan satu ini. Terus mana lagi? Ke sana. Dia beri lagi. Singkat cerita, 5-5-nya habis, sudah diserahkan. Pada saat itu kemudian dia tuh ketemu dan bagi nasi ke orang. Kemudian ngobrol. Kan mesti ada komunikasi. Ngobrol tentang usaha apa dan lain sebagainya. Ketemulah divine connection. Artinya apa? Orang yang dia kasih nasi itu punya kenalan, dia istilahnya tuh jualan kopi atau apa gitu. Nah, teman saya ini dia juga bikin kopi. Singkat cerita, dari pertemuan itu terjadilah hubungan kerjasama, barter kopi, usaha kopi dan lain sebagainya. Bisa hal yang sepele, lewat hal yang sangat sederhana, bisa ketemu. Tuhan mempertemukan hubungan bisnis. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai belajar jalan nurut pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun Bapak Ibu Saudara kemana? Ayo praktek. Maka hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Dan modal 50.000 teman saya tadi, dia sekarang punya partner bisnis yang luar biasa. Itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau mau Tuhan. Biar Kau terus berbicara lebih kuat di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu, juga dalam hidup hamba-Mu, supaya kami semua menjadi dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kami, namun acap kali kami tidak mengaktifkan secara maksimal. Kadang kami hanya memakai sekedar butuh, tapi setelah itu kami tinggalkan, kami lebih memakai kekuatan pikiran kami. Tapi pagi ini Tuhan lewat firman-Mu, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami.
Tuhan Roh Kudus pimpin kami, pegang hidup kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang tuntun kami. Ambil alih seluruh pimpinan hidup kami sepenuhnya. Ajari kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami dengan berbagai macam cara. Kami percaya Engkau bisa mengintervensi, Engkau bisa buat sesuatu, Engkau bisa Tuhan melakukan apapun yang Engkau mau dalam hidup kami. Sebabnya kami minta paksakan kehendak rencana-Mu atas kami semua yang ada di tempat ini. Paksakan kehendak rencana-Mu atas jemaat di tempat ini. Tidak ada satupun dari antara kami yang tertinggal pada saat Kau datang kedua kali. Karena kami didapati siap, kami didapati ada iman di dalam hidup kami. Kami didapati pada saat Kau datang yang kedua kali, kami sedang bekerja dan melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala di tempat ini. Anugerahkan terus roh hikmat pewahyuan demi pewahyuan, sehingga umat-Mu di tempat ini dibawa kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan semuanya terjadi seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan bersembah di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Biarlah kami hidup menurut segala ketetapan dan kehendak-Mu, karena kami jadikan Engkau sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa tetap hidup menurut akan kuasa Roh Kudus, karena kami tahu bahwa setiap kami telah memberikan kuasa, dan ketika kami mendemonstrasikan akan kuasa-Mu, maka terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, MK, Mahkamah Yudisial, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan jagain, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara bangsa ini. Jadikan umat-Mu umat yang senantiasa berdoa untuk mengupayakan kesejahteraan Indonesia ini, karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kami, kesejahteraan kota, kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Kota kami Jogja, kota kami Sleman, biar kehadiran gereja boleh membumi, boleh menjadi berkat bagi warga masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebab itu, jemaat yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan, karena Dia yang akan beracara, karena Dia yang akan melindungi, menolongmu. Jangan takut, jangan ragu, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menghalaukan segala sakit penyakit atas hidupmu. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan mencurahkan segala hujan berkat atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas suami, atas istri, atas anak-anakmu. Di mana anak-anakmu yang saat ini sedang ujian, Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga mereka dapat mengerjakan soal dengan baik dan beroleh keuntungan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa berkat ini. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah.
sertai perjalanan kami sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pulang dan Tuhan berkati.